1, 2, 3. Jadi apa fitur dari itu adalah kegunaannya untuk kalau misalkan lepas gas, kalau di mobil manual dia akan bikin engine brake kan. Nah, kalau di mobil kayak gini, itu dia akan ngambil energi itu. Halo teman-teman, selamat datang di AutoX Channel di program kita yaitu Cek Stok. Cek Stok kali ini mobil elektrik dan gue nggak sendirian. Salah. Kali ini pertama kalinya gue sendirian, teman-teman. Oke, jadi gue sendirian buat ngasih tahu lu lah. Satu mobil kita yang nice ini yaitu Hyundai Kona tahun 2020. Detailnya, ini tempat ngecharge-nya. Agak unik di depan, biasanya mobil lain di belakang. Jadi lo kalau mau ngecas mobil ini maju depannya ya, nggak mundur posisinya, tapi maju kalau parkir. Ya tampilannya kayak gini lah, dia crossover yang dimana ground clearance-nya dia agak lebih pendek dari crossover lainnya karena elektrik itu baterai. Dan emang ini dari mobil crossover yang combustion atau internal combustion atau mesin biasa ya. Agak aneh agak cek stok sendiri nih karena nggak ada teman. Biasanya kan gue tektok ini kalinya sendiri, tapi lebih enak lah ya gue sendirian. Ada yang nice nih di balik ini bukan nice sih tapi unik. Gue buka nih bekap mesinnya. Biasanya kalau mobil elektrik itu kita ngelihat wah ada tempat tambahan nih cupnya nih, ya nggak sih, kayak misalkan Ioniq mungkin. Tapi kalau di sini nah pas dibuka kayak lu kayak ngeliat apa ya, yang mesin pembakaran biasa gitu, bukan elektrik karena covernya aja kayak cover mesin. Gue pas ngebuka ini kayak ngelihat bagian dalam Yaris Cross Hybrid. Tapi enaknya nggak panas karena nggak ada hawa panas dari bawahnya ya. Itu nih ke mobil ini. Tampilan ya nice lah, tapi gue paling suka kalau bawa mobil listrik adalah kalau mobil listrik adalah bawanya, rasa dari bawahnya, karena ada sensasi yang gue kasih tahu nanti lah. Kita jalan aja kali ya, belakang nggak usah lah ya, belakangnya so-so aja biasa aja, lebih bagus depannya sih mobil ini. Kita keluar, kita jalan maksudnya. Teman-teman, nih nomor 1 mobil yang gue bawa ini adalah mobil elektrik, yang dimana ada sensasi yang berbeda kalau lu bawa mobil elektrik, yaitu keinstan atau kecepatan dari lu injek gas sampai mobilnya maju itu menurut gue nggak dirasakan di mobil pembakaran internal ya. Walaupun mobil performance lainnya gitu kan, misalkan gue pernah bawa mungkin M2 ya, tapi mobil elektrik ini crossover yang buat keluarga gini, tapi ini di comfort gue ya, ini nice banget, enak banget. Itu gue sukanya bawa mobil listrik sih. Dan lagi bobot dari mobil listrik ini kan dia baterainya berat kan, jadi posisi mobilnya itu center of gravity-nya itu jadi lebih, mobil ini jadi nggak terlalu limbung gitu loh, stabilnya tuh enak gitu. Ya setidaknya ini nggak responsif ya, karena ini bukan mobil buat performa tinggi atau responsif, tapi feel dari kalau nikung-nikung tuh enak jadinya karena mobilnya berat, baterainya ada di bawah kan, di tengah gitu. Ngomong-ngomong soal baterai, ini range-nya itu ada di sekitar 300 ya. Sekarang baterainya 70%. Gue masih punya range di 222 km lagi. Tapi kalau nggak pakai AC itu bisa sampai 260 km lagi. Berarti kalau 100% ada di angka sekitar 300-an nggak sih? Ya 300, 290 lah nih 100% range-nya kalau pakai AC. Iya, itu dia untuk baterai. Kita ngomongin baterai dan range. Kalau ngomong fitur, nice. Karena gue bilang nice ya, karena ini ada heater yang nggak tahu kepake mungkinnya di Indo. Tapi ada cooler, terus juga ada sunroof juga. Dibuka kayak gini, tapi agak makan ruang belakang karena buat kacanya masuk ke belakang ya. Terus ini ada ya AC, dia udah dual juga ya. Ya, driver only, ini bisa mati, dual juga. Nice. Terus yang gue suka dari mobil listrik lain adalah adanya fitur regeneratif, yang dimana bisa dibilang mobil listrik nggak terlalu pakai kampas remnya ya, jadi agak irit kampas rem. Jalan lagi kosong.
Ini yang gue suka tuh. Enak sekali. Mobil listrik itu ketika digas itu sensasinya beda ya. Kalau pernah naik kereta cepat KCIC ya, Jakarta Bandung, itu rasanya ketika ngegas kayak gitu, kayak deng 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 deng, deng. Makin kalau mobil listrik tuh instan itu loh yang nice tuh. Padahal comfort loh. Ini masih ada sport yang lebih apa namanya, lebih responsif lagi. Anyway, kita lanjut ke regeneratif tadi. Ya, jadi bisa pilih level 1, 2, 3. Jadi apa fitur dari itu adalah kegunaannya untuk kalau misalkan lepas gas. Kalau di mobil manual dia akan bikin engine brake kan. Nah, kalau di mobil kayak gini itu dia akan ngambil energi itu untuk in-charge baterainya. Nih kalau gua tekan tuh dia akan ngerem. Nice. Itu nggak pakai rem loh tadi. Kayak ibaratnya engine brake kalau di ya masuk gigi 2, engine brake gigi 1. Ini kita tinggal tarik tuas ini aja yang kayak pedal shift ini. Cakep banget sih. Suka banget sih mobil listrik. Kalau emang mau ngegelosor aja, nggak mau ada regeneratif atau engine brake-nya ya, itu bisa level 0. Yang dimana nih, nah kayak sekarang nih, lepas gas, udah dia akan glide aja, ngegelosor aja gitu loh. Tapi kalau mau ngerem ya bisa pakai rem atau bisa tarik ini. Nah, itu kerennya mobil listrik. Ini bukan mobil listrik baru loh, ini tahun 2020, cuma cakep banget. Kita ngomongin ke space lah ya. Mobilnya sih enak, space-nya oke. Ini bisa panjang kayak gini. Karena gue kalau bawa mobil posisinya agak-agak egois gitu. Jadi, nah yang belakang ngomong egois. Nah ini cukup sempit nih yang belakang nih. Kalau gue yang bawa, oke. Karena bentuk joknya masih yang kayak gini gitu. Kalau lu lihat bentuk jok mobil sekarang kayak, let's say apa ya, GLA yang baru, dia bentuknya tuh kayak dipapas gitu joknya, kayak dipotong gitu. Jadi lebih ada ruang untuk kaki penumpang belakang. Bagus banget bahasa gue, kayak Om Fitra ya. Ngomong-ngomong Om Fitra, nih mobil ini spesial banget karena mobil ini tuh bukan bekas Om Fitra atau Omobi doang, tapi bekas dua-duanya. Om Fitra jual ke Omobi, saya ini ex Omobi gitu. Jadi ex Om Fitra dan Omobi. Menaikkan tingkat eksklusivitas dari mobil ini, bukan? Nice. Dan pasti rawatan. Ngomong rawatan, ini kilometer dia 41.000. Pemakaian wajar lah ya untuk mobil mau 4 tahun. Karena ini adalah Kona tertua dan pertama di Indonesia, yang dimana Om Fitra waktu itu beli yang pertamanya, unit pertamanya gitu loh. Nice. Apalagi? Harga boleh. Harga itu ini kita open di 395 untuk kredit dan cash-nya di 430 juta. Masih nego. Kalau minat bisa hubungin. Enggak, saya sendirian kali ini. Maaf ya. Enggak, ya bisa hubungin saya, Henry atau Sela. Oke, terus itu untuk harganya. Untuk pajaknya, nah ini mobil listrik yang dimana pajaknya agak-agak mencengangkan, bisa membuat Anda terjungkal mungkin. Mobil listrik itu pajaknya murah banget. Ini tuh di 1 jutaan. An-nya itu nggak 1.900.000 ya. Ini nggak kayak pedagang-pedagang yang 1 jualan rumah, padahal unjungnya besar gitu. Ini di 1,1 deh. 1.100.000 ini cukup. 1,2 ini. Antara segitulah untuk pajaknya. Yang jelas yang jelas untuk mobil tahun baru ini sangat-sangat mantep lah punya mobil listrik. Kalau kita ngomongin soal pajak ya, bebas ganjil genap juga pastinya. Nice banget sih punya mobil listrik. Dan enak juga Kona. Gue suka juga bawa ini. Waktu itu bawa Ioniq. Ini enak juga deh. Ini kan mobil listrik yang tadi limbungnya terlihat tuh. Nice. Enak gitu loh. Mobilnya berat soalnya. Harga udah, pajak udah, kontak siapa udah, biasa aja ya. Tahun udah, apa yang belum? Ayo kasih tau apa yang belum. Audio ini udah di-upgrade. Ini lebih kedap karena udah dipasang kekedapan suara. Di-upgrade lah ya untuk peredamnya. Terus untuk audionya juga ini cakep lah, oke lah. Karena peredamnya itu yang di-upgrade. Wireless charging ada, defogger depan belakang pasti ada lah ya. Ini bentuk yang dipencet kayak bawa Hyundai Palisade atau Santa Fe. Ini setir Hyundai banget nih. Kalau bawa ini rasanya kayak bawa Santa Fe aja. Terus keluar ada. Ya, udah semua kayak teman-teman. Thank you banget nih yang udah nonton episode Cek Stok pertama dengan gue sendiri. Agak sedih banget sih, nggak sama Sela, nggak sama Henry, asli sedih banget sih, sedih.
sedih. Mudah-mudahan nextnya sama Henry Marcelo ya. Thank you teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe video ini atau video yang lainnya. Bye.